Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatur M. Nasibum dengan NPM 21082600145. Saya akan mempresentasikan tugas psikiatri yang saya sudah kerjakan dengan judul skizofrenia. Baik, yang pertama adalah definisi dari skizofrenia. Jadi skizofrenia adalah gangguan psikomatik yang ditandai dengan munculnya gejala utama seperti delusi atau waham dengan keyakinan yang salah. Kemudian ada halusinasi atau persepsi tanpa stimulus yang nyata, serta gangguan proses berpikir dan juga gangguan proses dari perilaku. Gangguan ini mempengaruhi fungsi-fungsi sosial dan pekerjaan pasien secara signifikan. Jadi skizofrenia ini adalah gangguan-gangguan mental yang membuat pekerjaan suatu pasien itu jadi berkurang atau menjadi terganggu, sehingga skizofrenia ini dapat ditegakkan. Kemudian ada etiologi atau penyebab dari skizofrenia ini ada beberapa ya. Yang pertama ada faktor genetik, itu riwayat keluarga dengan skizofrenia atau gangguan mental lain meningkatkan risiko seseorang mengalami skizofrenia. Faktor genetik memainkan peran utama dalam predisposisi seseorang terhadap gangguan skizofrenia. Kemudian ada faktor biokimia. Ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak, khususnya dopamin dan juga glutamat, berperan penting dalam perkembangan gejala psikomatik dalam gangguan skizofrenia. Kemudian ada faktor neurologis, yaitu abnormalitas struktur otak seperti pembesaran ventrikel atau penyusunan volume otak tertentu di area yang mengatur emosi dan kognitif, seperti ada namanya organ amigdala, prefrontal cortex, seperti itu yang ada terdapat abnormalitas seperti itu yang membuat seringkali membuat penderita skizofrenia ini mengalami hal-hal seperti halusinasi, waham dan lain-lain. Kemudian ada faktor psikososial, faktor lingkungan, trauma masa kecil, stres berat atau konflik sosial juga mempengaruhi risiko perkembangan dari skizofrenia. Kemudian ada klasifikasi dari skizofrenia. Ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada skizofrenia paranoid, itu ditandai dengan dominasi gejala delusi dan juga halusinasi dengan tipe paranoid gitu. Jadi dia terdapat paranoid, terdapat rasa halusinasi yang berlebihan, gejala-gejala positifnya itu sangat tinggi gitu. Kemudian ada skizofrenia hebefrenik, itu didominasi itu dengan gejala disorganisasi berpikir, perilaku dan juga afek. Seperti dia tuh seperti macam anak-anak, dia suka berteriak-teriak sendiri, lakukan kegiatan-kegiatan seperti anak-anak, bermain pasir, seperti itu. Kemudian ada skizofrenia katatonik, itu ditandai dengan gangguan motorik, mulai dari imobilitas hingga aktivitas motorik yang berlebihan. Itu biasanya katatonik ini dia itu ada yang katatonik yang dia tuh hanya diam saja. Kemudian bisa juga ada yang katatoniknya tuh yang marah-marah, dia itu sambil ngamuk-ngamuk, melempar-lempar barang seperti itu. Kemudian ada skizofrenia residual, itu gejala itu psikotik utama itu gejala utama dari psikotik itu menurun, dan itu biasanya sudah setahun yang lalu dia mengalami gejala psikotik, gejala positif dari psikotik. Dia memiliki gangguan waham, halusinasi itu udah setahun yang lalu. Kemudian hari ini atau sekarang itu gejalanya tuh gejala negatifnya seperti menarik diri, apatis, tidak suka dengan keramaian, seperti itu. Kemudian ada skizofrenia tak terinci, itu tidak memenuhi kriteria khusus dari subtype lain namun tetap menunjukkan gejala-gejala skizofrenia. Kemudian ada juga gejala skizofrenia depresis pasca skizofrenia. Jadi dia setahun yang lalu itu dia memiliki gejala skizofrenia, tapi saat ini dia memiliki gejala dari depresi. Jadi dia ditegakkan dengan gejala depresi pasca skizofrenia ya. Kemudian ada tanda dan gejala dari skizofrenia. Itu ada beberapa tanda dan gejala ya. Yang pertama ada gejala positif. Itu gejala ini terdapat halusinasi, delusi atau waham, gangguan proses berpikir, gangguan bicara. Nah, itu dari gejala positif gitu ya. Kemudian ada gejala negatif juga. Itu gejala negatif itu dia terdapat penurunan atau hilangnya fungsi dari normal seperti apatis, penarikan sosial, gangguan motivasi, atau ada afolisi, itu hilangnya motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada alogia. Alogia itu dia bicaranya minim,
sering tidak berbicara dalam interaksi sosial. Kemudian ada anhedonia, ketidakmampuan merasakan kesenangan. Kemudian ada gejala kognitif. Gejala kognitif itu gangguan dalam memori, kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Dia itu ada kesulitan dalam mempertahankan keperhatian. Dia asik teralihkan saja, kemudian kesulitan dalam mengingat informasi baru atau membuat keputusan. Jadi dia sering lupa bawaannya, kemudian dia tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Kemudian cara menegakkan diagnosisnya bagaimana? Ada memakai cara anamnesis. Anamnesis itu wawancara medis untuk memahami riwayat psikososial, psikiatris pasien, termasuk riwayat keluarga dengan gangguan mental, observasi perilaku dilakukan secara mengidentifikasi adanya gejala dari psikotik si pasien gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan fisik psikiatri, ada 13 poin ya. Kemudian ada pemeriksaan itu lebih lanjut untuk memastikan diagnosis, meliputi ada tes orientasi, waktu, daya ingat, pemeriksaan kemampuan berpikir logis, kemudian ada insight, kemudian ada cara penampilan dari pasien dan lain-lain. Kemudian ada diagnosis banding. Diagnosis banding itu untuk proses menyingkirkan gangguan lain atau diagnosis lain yang serupa dengan skizofrenia. Ada beberapa diagnosis banding itu. Yang pertama ada skizoafektif. Skizoafektif itu gangguan yang memiliki gejala seperti skizofrenia dan memiliki gangguan mood juga gitu, ada atau gangguan depresi atau mania. Jadi dia tuh gejalanya tuh barengan gitu. Jadi dia memiliki gejala skizofrenia dan juga memiliki gangguan mood, depresi atau maniak atau bipolar. Kemudian ada gangguan bipolar dengan psikosis. Itu ada psikosisnya ini dia ada terdapat episode manik dan juga depresi berat, tapi dia disertai dengan gejala psikotik gitu ya. Kemudian ada gangguan delusi. Jadi gangguan delusi itu atau gangguan waham itu gangguan yang didominasi itu dengan wahamnya tanpa ada gejala lain dari skizofrenia. Jadi hanya gejala waham saja yang ada. Kemudian ada gangguan depresi dengan psikosis. Dia tuh gejala saat ini adalah depresi tapi disertai dengan gejala psikotis. Tapi lebih dominan adalah gejala depresi. Kemudian ada tata laksana farmakoterapi. Itu pengobatan itu menggunakan obat ya. Yang pertama ada antipsikotik. Antipsikotik tipikal itu seperti klorpromazin dan haloperidol itu efektif untuk mengendalikan gejala positif skizofrenia, namun sering menyebabkan efek samping seperti ekstrapiramidal. Antipsikotik dengan generasi pertama. Kemudian ada generasi kedua atau atipikal, itu ada risperidon dan olanzapine. Itu lebih efektif dalam mengurangi gejala negatif dan memiliki efek samping eksperimental yang lebih rendah, tetapi memiliki efek samping metabolisme seperti DM dan lain-lain. Selain antipsikotik, dia bisa dapat diberikan antidepresan seperti mood stabilizer juga. Dalam beberapa kasus itu mengurangi gejala si depresi atau gangguan moodnya. Kemudian ada untuk non farmakologinya, itu psikoterapi individu diberikan membantu pasien mengelola gejala mereka, terapi keluarganya, dukungan dari keluarganya, kemudian rehabilitasi psikososial itu untuk membantu pasien meningkatkan fungsi sosial dan keterampilan hidup sehari-hari agar bisa kembali berfungsi di masyarakat. Kemudian ada terapi kelompok, itu membantu pasien berinteraksi dengan orang lain yang memiliki kondisi yang serupa atau memiliki kondisi skizofrenia juga untuk berbagi pengalaman dan juga saling mendukung. Kemudian ada komplikasi dari skizofrenia, itu bisa dari isolasi sosial, itu pasien sering menarik diri, interaksi sosial dapat memperburuk kondisi, kemudian bisa mengalami bunuh diri, gangguan fisik, penyalahgunaan zat. Untuk edukasi itu pentingnya kepatuhan pengobatan dari si pasiennya juga. Jadi pasiennya dan keluarga itu perlu memahami pentingnya mengikuti regimen atau pengobatan yang sudah diberikan untuk mencegah kekambuhan. Biasanya skizofrenia itu lama ya, meminum pengobatan tuh lama, bisa 6 bulan hingga sampai seumur hidup juga bisa kalau misalnya pasiennya itu kepatuhan obatnya tuh kurang ya. Kemudian ada dukungan sosial, pengelolaan stres, gaya hidup sehat. Itu prognosisnya dapat baik jika pasien mematuhi pengobatan dan memiliki dukungan sosial, dan juga bisa prognosis itu buruk jika pasien tidak mematuhi pengobatan dan mengalami isolasi sosial atau malah dicaci maki oleh orang lain karena memiliki dicaci maki sebagai orang gila gitu ya. Kemudian mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Saya mendapatkan referensi dari 3 sumber untuk membuat mind map itu. Yang pertama ada dari buku Psikiatri FAUI, kemudian ada buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa rujukan ringkas dari PPDGJ 3, DSM 5 dan juga ICD 11. Kemudian ada National Institute of Mental Health saya mengambil dari PubMed di 2019. Mungkin itu saja
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.